Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan membacakan tentang bagaimana isi hati dia yang ingin dia ungkapkan hari ini kepadamu di tanggal 30 Juli 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati biar aku bisa menarik energi dari dia. Ya, okay. I regret lying to you. I want to feel that again. I wish I had treated you. We need to let each other. I hate whom I am. Just being near you is intoxicating. I'm becoming a better person. I wish I could take back my word. Oke, okay. Ya, cukup banyak. Oke, jadi dia menyesal, dia telah berbohong sama kamu, ya. I want to feel that way again, ya. Dia pengen ngerasain lagi hal-hal di mana dia masih memiliki hubungan dengan kamu, perasaan gembira, perasaan sedih, marah, ketika dia lelah kamu menghibur dia pengen ngerasain lagi itu masa di mana saat kalian masih memiliki hubungan bersama kayak gitu ya. Dan dia berharap dia bisa men-treat kamu lebih baik lagi ya, memperlakukan kamu lebih baik lagi. We need to let each other go. Ya, dia membutuh ya dia merasa bahwa kita itu butuh udah deh kita butuh sendiri-sendiri aja dulu gitu ya, kita masing-masing aja dulu karena mungkin ada situasi yang membuat dia itu belum bisa memperbaiki hubungan dengan kamu karena di sini tadi aku lihat ada I wish I could take back my words, jadi ada kata-kata yang dia ungkapkan ke kamu yang membuat kamu merasa sakit hati dan dia tahu pasti kamu sakit hati dengan kalimat itu, pasti kamu kecewa banget sama kata-kata itu ya, makanya di sini dia berpikir di isi hati dia paling dalam ya udah deh kita lebih baik masing-masing aja dulu gitu. Dan I hate whom I really am for you, ya dia menyembunyikan ya diri dia sebenarnya seperti apa itu sama kamu. Dia banyak menyembunyikan sesuatu sama kamu terutama tentang diri dia ya, aslinya dia itu seperti apa dia tutup-tutupi dari kamu ya, apapun itu. Dan ya dia juga kan we need to let each other go, jadi ya dia memang merasa bahwa ya kita harus bisa melepaskan satu sama lain gitu. uh Emang egois banget nih orang ya. Just being near you is intoxicating. eh Berada di dekatmu itu ada sebenarnya ngebuat gue kecanduan gitu loh ya, memabukkan. Kamu itu ngebuat gue merasa mabuk kepayang kalau misalkan deket kamu. Kamu itu orang yang benar-benar spesial bagi aku. Kamu itu orang yang kayak kayak apa ya, bahan adiktif bagi aku gitu ya. Aku tuh walaupun jauh dari kamu tuh aku selalu terkoneksi sama kamu, aku selalu rindu, selalu ingat sama kamu, jadi kamu tuh kayak bahan adiktif buat aku yang selalu membuat aku tuh kecanduan sama kamu kayak gitu. Dan I'm becoming a better person, ya dia akan mencoba ya, dia akan menjadi orang yang lebih baik lagi dengan versi yang lebih baik lagi ketika nanti dia bisa
datang ke kamu dan kamu bisa menerima dia, dia akan menjadi sosok yang lebih baik lagi, seseorang yang dengan versi barunya, versi terbaiknya dia akan uh, merubah diri dia. Dan aku rasa sih paling nggak dia akan berubah dulu deh ya, berubah menjadi orang yang lebih baik. I wish I could take back my words. Ya, oke, okay, dia ingin menarik kata-kata dia terakhir, kata terakhir yang pernah dia ungkapkan ke kamu, atau kata-kata yang pernah menyakiti kamu, walaupun itu bukan kata terakhir dari dia yang dia ungkapkan, tapi intinya ada satu kata, ya, satu kalimat mungkin ya, atau mungkin ada beberapa kata yang dia ungkapkan ke kamu dan itu membuat kamu kecewa, membuat kamu apa ya, sedih, membuat kamu sakit hati banget kayak gitu ya. Entah itu kata perpisahan, entah itu kata perceraian kayak gitu ya, atau everything apapun itu kata-katanya, intinya itu membuat kamu merasa kecewa terhadap dia, membuat kamu merasa sakit hati, membuat kamu merasa hancur. Nah, itu yang pengen dia tarik kembali. Gitu. Jangan lagi kamu hancur gara-gara kata-kata itu dari aku gitu. Pengen dia tarik lagi. Oke. Okay. Hmm. Tuh kan ada codependency ya. Jadi I just being near you is intoxicating itu bener banget kan. Ya, dia benar-benar ketergantungan sama kamu. Ya, oke. Okay. Worth waiting for. Ya, jadi aku rasa memang Tuhan sedang ikut campur ya, ikut andil dalam hubungan kalian. Jadi memang perpisahan kalian ini memang udah diatur sama Tuhan untuk memberikan suatu apa namanya, pelajaran untuk kalian masing-masing gitu ya. Dan ya tunggu aja maunya kayak mana Tuhan gitu. Karena di sini Tuhan meminta kalian untuk stop, jangan bertindak kayak gitu ya. Word waiting, udah tunggu aja gitu, tunggu. Tuhan itu lagi apa namanya, menjalankan ya, menjalankan perannya dalam hubungan kalian ini. Ya, playfulness tuh, ketika dia sama kamu, itu tuh ngebuat dia bahagia banget ya. Dia ngerasa bahagia banget, makanya di situ tadi mana uh, ada ya, dia pokoknya bahagia banget bisa sama kamu itu ya, bahagia banget. Terus untuk saat ini ya, atau mungkin hari ini dia memang sedang healing ya tentang family issue. Entah dia itu memang punya trust issue, entah itu dia memang punya trauma di masa kecil, atau apapun, entah itu dia masih punya perspektif yang aneh dari keluarga atau tentang keluarga. Intinya dia ingin healing dulu tentang family issue apapun itu ya. Kemudian dia ingin merelease your ex. Oke, okay. Jadi dia ingin mencoba melupakan kamu sejenak gitu ya. Dia ingin bukan sejenak, mungkin ya dia pengen lupain kamu dulu kayak gitu ya. Mungkin dia juga sebenarnya sakit hati sama kamu. Ada rasa sakit hati yang dia pendam, yang dia rasakan dari kamu. Ya mungkin kalian berpisah itu nggak dengan cara baik-baik. Jadi makanya di sini dia pengen melupakan kamu. Tapi ada tapinya. Kata terakhirnya ada heart to heart conversation ya. Jadi secara batin, secara koneksi ya batin, koneksi batin kalian itu selalu terkoneksi, selalu berconversation, selalu apa sih conversation itu, bercakap ya, selalu ada percakapan di antara batin kalian. Jadi misalnya gini, kamu nih lagi sibuk apa kerja gitu ya, terus tahu-tahu kok hati kamu atau perasaan kamu ini nggak enak, terus tiba-tiba kok kepikiran si dia nih, si mantan kamu ya, itulah
arti dari heart to heart conversation ya, karena dia di sana juga sedang mikirin kamu, sedang rindu sama kamu, pengen ketemu sama kamu gitu. Jadi koneksi kalian itu masih tersambung. Ya, walaupun dia pengen banget ngelupain kamu, tapi di situ masih ada heart to heart conversation. Jadi masih pengen adanya koneksi ya di antara kamu dan dia. Seperti itu. Dan ya, separation. Jadi benar ya, dia mantan kamu. Kalian udah berpisah di sini. Oke, aku akan konfirmasi lagi dengan tarotnya seperti apa. Ada King of Wands, kemudian ada Six of Cups, the High Priestess reverse, ada Ace of Cups, kemudian Two of Cups ya. Oke. Aku nggak ngambil kartu banyak-banyak karena takut di kameranya nggak muat ya. Aku lihat memang orang ini tuh punya jiwa kebapaan ya. Atau mungkin dia ini memang udah bapak-bapak. Pernah menikah, duda mungkin ya. Atau mungkin kalian sudah pernah menikah dengan dia. Atau mungkin ya dia yang udah bapak-bapak dan kalian sudah punya anak, atau dia yang sudah punya anak, atau memang jiwa dia itu udah kebapak-bapaan gitu, atau mungkin perawakan dia bapak. Intinya dia ini punya jiwa seorang ayah ya, yang penuh dengan kasih sayang kayak gitu ya. Dan sebenarnya dia ini sayang banget sama kamu. Dia itu berjiwa ya, apa ya, like bapak yang menyayangi anaknya seperti itu loh. Dan orang ini juga aku lihat memang berkarismatik ya, karismatik banget. Terus ya mungkin banyak orang lah yang suka sama dia, lawan jenis ya. Dan aku lihat memang saat kalian memiliki hubungan ya, sebenarnya kalian tuh sama-sama saling suka ya, benar-benar saling bergairah, punya sama-sama punya gairah yang sama gitu ya. Dan benar-benar ini yang membuat kalian itu sama-sama bahagia ya saat sama dia. Bahkan dia di sini ketika dia benar-benar lagi bucinnya sama kamu, dia itu nggak akan membiarkan kebucinan ataupun rasa sayang ataupun kebahagiaan itu akan terkikis ataupun apa ya, dihancurkan oleh ego dia. Dan karena dia di sini king kan ya, King of Wands, jadi memang ego dia ataupun kemarahan dia itu suka meledak-ledak, tapi ketika sama kamu, ketika lagi bucinnya sama kamu, dia itu tidak akan membiarkan emosi dia, eh, kemarahan dia itu menyakiti kamu. Jadi kalau misalkan dia di sini lagi marah, mungkin dia akan mengambil space dari kamu ya, mengambil jarak. Mungkin dia akan lebih lebih diam, dia nggak mau balas chat kamu atau everything apapun itu. Intinya dia akan mengambil jarak dari kamu agar kamu tidak sakit hati sama dia, agar kamu tidak terlukai oleh dia. Jadi eh ya kalau misalkan dia saat ini tuh nyuekin kamu ya, misalnya kamu mau coba deh chat dia atau hubungin dia, terus tahu-tahu nggak dibales atau di read doang atau nggak di read sama sekali, eh itu bukan berarti dia nggak cinta sama kamu. Bahkan di sini dia mencoba untuk merilis kamu, tapi buktinya masih ada heart to heart conversation. Jadi masih ada koneksi di antara kalian. Jadi kalau misalkan dia nggak ngebales chat kamu atau nggak peduli, pura-pura nggak peduli sama kamu, itu bukan dia karena nggak cinta, tapi karena dia lagi marah sama kamu. Ya, jadi dia ini kalau dia lagi marah ya itu caranya, dia akan memberikan space di antara kalian, dia pura-pura nggak peduli sama kamu karena ya itu dia takut ketika emosi dia mencuat dan dia menghadapi kamu dan kamu akan sakit hati sama dia, kamu akan kecewa sama dia. Tapi ketika dia lagi bucin-bucinnya sama kamu, wow, dia penuh dengan kasih sayang ya, dia kebapaan banget, sayang banget sama kamu, dan dia bucin banget ya. Dan
Tuh kan ada Six of Cups ya. Jadi aku rasa ini memang orang masa lalumu, mantanmu ya, dan dia memang selalu keinget kamu, selalu kepikiran kamu ya. Bisa jadi ini mantan, bisa jadi orang eh, apa dari masa kecilmu, tapi aku rasa ini lebih kuatnya ke mantan karena di sini ada release your ex ya. Ada release your ex berarti ya ini lebih kuat ke energi mantan. Atau mungkin sebenarnya kalian belum belum sempet jadian, tapi kalian udah PDKT-an gitu ya, atau ya udah speak gitu lah ya, udah ngebaper-baperin gitu, tapi belum sempet jadian, terus tahu-tahu kalian berpisah, terus tahu-tahu kalian ada masalah. Nah, mungkin itu bisa jadi. Jadi belum sempet berhubungan, tapi dia udah keburu memutuskan hubungan sama kamu, ya itu bisa jadi orangnya ya. Gak harus mantan, tapi intinya dia orang dari masa lalumu. Tapi ini lebih kuat adalah mantan. Ya. Dan aku lihat hari ini dia itu punya intuisi atau apa tuh, koneksi dia sama kamu tuh lagi kuat-kuatnya ya. Tiba-tiba seharian ini kamu kepikiran dia terus ya. Karena di sini ada High Priestess reverse, jadi aku lihat hari ini memang koneksi kalian itu lagi kuat-kuatnya. Saling memikirkan satu sama lain, atau mungkin di sini dia selalu mikirin kamu, tapi ada apa ya, keterbatasan secara komunikasi, atau mungkin ya memang komunikasi kalian itu udah hilang ya, atau ya intinya sulit untuk dibangun kembali. Intinya ada kesulitan dalam berkomunikasi di antara kalian gitu ya. Ya namanya mantan gitu kan. Apalagi pas like King gitu. King ini orang yang egois, orang yang berwibawa gitu ya. Jadi kayak dia harus bisa menurunkan egonya dulu tuh baru bisa mau memulai komunikasi. Jadi aku lihat di sini ya koneksi kalian hari ini tuh lagi kuat-kuatnya. Kemudian aku lihat memang ego dia atau emosi dia di sini memang lagi kencang-kencangnya, lagi kuat ya, lagi kuat. Jadi ya nampaknya dia memang lagi marah banget sama kamu ya. Bahkan di sini dia harus bisa di saat dia marahnya sama kamu ini untuk mengambil suatu keputusan terhadap kamu, dia harus berpikir sampai berulang kali ya. Minimal 2 kali dia harus berpikir eh, apa yang harus dia lakukan, jalan terbaik harus kayak mana gitu ya. Jadi dia sebenarnya kayaknya tuh pengen ya, I wish could take back my words, dia pengen mengungkapkan isi hatinya sekarang sama kamu, tapi dia mikir lagi kalau misalkan dia datang ke kamu, apakah kamu masih mau menerima dia, apakah kamu nggak akan lebih marah dari dia kayak gitu, apakah hubungan kita akan jadi lebih baik atau justru malah lebih buruk kayak gitu ya. Jadi the high priestess ini dia masih overthinking, masih mikir-mikir lagi gitu ya untuk bisa ngedatengin kamu. Ya intinya itu eh koneksi masih sangat kuat, tapi ego yang cukup besar di sini masih bermain gitu ya. Ace of Cups ya, jadi memang secara koneksi gairah kalian itu memang lagi kuat-kuatnya di sini ya hari ini, karena dikonfirmasi lagi dengan Ace of Cup. eh Gairah dia ya itu memang lagi kuat-kuatnya. Dan di sini kalau kamu pengen tahu keadaan dia, coba kamu buat instingmu atau apa ya? Kalau insting itu kayak hewan ya. Intinya ikuti apa kata hatimu ya. Tanya lagi ke hatimu, dia ini sebenarnya kenapa sih, lagi apa. Nah, itu yang pertama kali terfikir olehmu, itulah yang dia sedang rasakan ke kamu gitu ya. Misalkan hari ini tuh kok perasaan kamu gak enak terus sih, dan tiba-tiba kepikiran dia gitu ya. Entah itu ngerasa nyesek, entah itu ngerasa apa, terus kamu tanya pada dirimu, kenapa sih nih orang gitu ya, tiba-tiba tuh kepikiran, kayaknya nih orang ini lagi galau banget. Yes, itulah yang sedang terjadi sama dia gitu. Jadi ikuti aja apa kata intuisimu, maka itulah yang sebenarnya terjadi. Karena aku lihat di sini memang dia secara seksual, secara gairah ya, dia itu lagi ngebet-ngebetnya sama kamu gitu loh ya. Walaupun dia di situ mencoba untuk merilis kamu gitu ya. Semakin dia mendenial perasaan dia, semakin gairah itu akan datang, semakin kuat datangnya. Jadi itulah kenapa hari ini tuh kamu terkoneksi
begitu kuat sama dia, selalu kepikiran dia kayak gitu ya. Ya, karena di sini ada High Priestess reverse, kemudian dikonfirmasi lagi dengan Ace of Cups, terus juga ada Two of Cups juga kan. Hanya dia sadar bahwa hubungan ini nih benar-benar rapuh ya, Ace of Cup. Jadi makanya butuh apa ya? Keyakinan diri, butuh kemampuan sama-sama untuk bisa mempertahankan hubungan ini secara paralel. Jadi benar-benar sama-sama bareng-bareng antara kamu dan dia untuk bisa memperjuangkan hubungan ini kalau memang hubungan ini mau tetap lanjut gitu ya. Dia berpikir kayak gitu, dia harus bisa meyakinkan diri dia dulu apakah benar nih gue masih mau sama dia, mau memperjuangkan dia gitu ya. Jadi dia benar-benar butuh meyakinkan diri ya, karena Ace of Cups berarti harus adanya keseimbangan sejalur antara kamu dan dia untuk mempertahankan hubungan ini, karena dia melihat di sini bahwa hubungan hubungan kamu dan dia itu benar-benar sangat rapuh gitu ya. Kenapa aku bilang begitu sangat rapuh? Karena ada masalah sedikit aja akhirnya eh, membesar, dan di antara kalian itu nggak bisa untuk mengambil solusi yang tepat. Akhirnya ya udah bertengkar, berselisih, marahan, pisahan gitu. Jadi ada koneksi on off di sini di antara kamu dengan dia. Oke, jadi dikonfirmasi lagi dengan Two of Cups ya. Jadi memang ya sama-sama kalian itu uh, memiliki perasaan yang sama gitu ya. Apapun yang kamu rasakan sekarang, dia pun merasakannya. Apapun uh, apa ya, apapun keraguan kamu, itulah juga yang dia ragukan terhadap kamu. Jadi keraguan yang dia rasakan kayak gitu ya. Jadi like a twin flame and like a soulmate di sini ya. Jadi apapun yang kalian rasakan itulah yang dia rasakan, apapun yang kalian pikirkan itulah yang dia pikirkan. Jadi kalau ditanya apakah dia cinta, yes, I think dia cinta banget sama kamu. Karena di sini ada Two of Cups ya. Bukan hanya dia cinta sama kamu, tapi aku rasa kamu juga cinta banget sama dia. Jadi perasaan kalian itu sama, sama-sama masih saling mencintai, sama-sama masih memiliki gairah. Jadi kalau misalkan kalian ingin jika kalian sudah menyadari ya, menyadari sama-sama saling suka, di sini sarannya adalah kartu Two of Cup untuk bergerak, untuk meningkatkan situasinya menjadi lebih baik. Ya, entah kamu di sini mau memulai komunikasi dengan dia, atau ngechat dia, atau ngajak balikan gitu. Kalau kalian sama-sama masih menginginkan kayak gitu ya, dan kalian udah nyadarin bahwa ya aku butuh kamu dan dia juga butuh aku gitu, ya silahkan kalau misalnya mau dicoba. Tapi ya karena di sini dia masih ada King of Wands ya, memang agak ego ya, masih ada ego di dia. Ini ada High Priestess. Jadi ya tunggu aja. Lebih baik sih kalau kamu misalkan di sini wanita ya, itu ya lebih baik kamu nunggu aja. Cuman ya nggak tahu nunggunya sampai kapan ya, karena di sini masih ego dia masih sangat tinggi. Tapi kalau ditanya dia masih cinta sama kamu, of course isi hati dia itu cinta banget sama kamu. Jadi inilah isi hati dia yang ingin dia ungkapkan ke kamu. Gue masih cinta banget sama lo. Gue mau melepas lo, mau rilis lo itu kayaknya aduh kok nggak bisa sih, makin terkoneksi dan terkoneksi lagi. Dan dia senang banget loh kalau misalnya kalian itu dulu ya, waktu kemarin-kemarin itu masih berhubungan tuh, dia sangat-sangat bahagia banget bersama kamu. Dia kodependensinya sangat kuat sama kamu. Kayak gitu ya, aku rasa cukup pembacaan aku untuk kalian semua. Dan zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke, itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dengan pembacaanku, asal ini ceritanya sama dengan kalian semua. Jadi berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku ya. Oke, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.